Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat, tapi tidak menggunakan garis bilangan lagi. Ya, tidak menggunakan garis bilangan. Kalau sebelumnya Ustadz memberikan tugas itu menggunakan garis bilangan, kali ini kita tidak menggunakan garis bilangan, tapi kita sudah bisa menentukan hasilnya. Oke. Yang pertama yang harus diingat, sebenarnya yang kali ini kita bahas bukan artinya kita tidak sama sekali menggunakan garis bilangan, tapi kita tetap menggunakan garis bilangan, namun perbedaannya garis bilangan di sini hanyalah ada di pikiran kita, tidak kita gambarkan secara jelas di sini. Oke, kita ambil contoh, misalkan satu, kita tulis judulnya dulu, menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat tanpa garis bilangan. Oke, judulnya menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat tanpa garis bilangan. Oke, kita taruh di atas. Ya, next. Contoh nomor 1. Misalkan sebentar dulu sebelum kita masuk ke sini, kita harus membuat suatu kotak di mana inilah yang harus ada di pikiran kalian. Nah, di dalam kotak ini inilah yang harus ada di pikiran kalian. Di pikiran kita. Nah, kita kasih warna biru aja. Biru tua. Ya. Oke. Di pikiran kita seperti ini. Kita buat garisnya dulu. Garis yang ada panahnya. Nah, ini. Garis. Ini ceritanya garis bilangan ya. Garis bilangan. Oke. Kita buat 0 di tengah-tengah. 0. Oke. Nah, dah. 0 di tengah-tengah. Bentar. Ya. Lebih begini. Oke. Kita masuk ke contoh pertama. Seharusnya kalau kalian sudah paham tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, video ini mungkin tidak terlalu bermanfaat untuk kalian, tapi bagi yang masih bingung harus menggunakan garis bilangan, berarti betul-betul harus memperhatikan video ini. Oke, contoh pertama, misalkan kita jumlahkan 5 ditambah 8. Ya. Sebenarnya hampir sama cara kita. Kita pikirkan dulu 5-nya. 5-nya di sini positif atau negatif. Ya, 5-nya di sini positif atau negatif. Ya. Ternyata 5-nya positif, jelas ya, di depannya tidak ada tanda sama sekali. Itu artinya 5-nya
positif. Kalau 5-nya positif, itu artinya 5-nya ini nanti ke kanan. Ke kanan sebanyak berapa? Sebanyak 5. Oke, kita buat ke kanan sebanyak 5. Tapi di sini tidak perlu kita buat angkanya. Kita bayangin aja, oh dia ke kanan sebanyak 5, anggap aja seginilah 5. Nah, jadi ingat ya, yang di kotak ini yang ada di pikiran kita. Yang di kotak ini adalah yang ada di pikiran kita. Tidak perlu kita tuliskan secara jelas di buku, tapi hanya perlu di dalam pikiran kita. Oke, lanjut. Sekarang 8-nya. 8-nya ini, nah 8-nya ini positif atau negatif? Ternyata positif juga, karena jelas di depannya ada tanda positif. Nah, oleh karena itu, kita buat juga dalam pikiran kita 8 ke kanan lagi. Anggap aja segini. Nah, kalau kalian lihat dari gambarannya yang ada di pikiran kita, 5 ke kanan, 8 ke kanan. Itu artinya semuanya ke kanan. Nah, kalau kita lihat dari gambaran ini, kalau semuanya ke kanan, dia tidak dikurang, tapi ditambah. Garis merah ditambah dengan garis biru. Itulah hasilnya. Oleh karena itu, kalau bilangan positif ditambah bilangan positif lagi, jadi bilangan positif lagi, atau dia sama atau searah, ingat, searah, kita tulis di sini, searah. Kalau dia searah, maka hasilnya akan ditambahkan. Jadi untuk mencari hasilnya harus kita tambahkan atau jumlahkan. Karena apa? Karena di gambar tadi ini sudah jelas terlihat. Satu ke kanan, terus ke kanan lagi. Itu artinya tidak ada yang memotong. Kalau kita garis lagi dari 0, dia akan dari garis merah dilanjutkan garis biru. Itu artinya ditambah. Oke, 5 tambah 8, 13. Nah, setelah kita dapat hasil, jangan senang dulu. Kita pikirkan dulu. Nah, 13 ini positif atau negatif? Kalian lihat tadi. Yang ada di pikiran kalian. Kan kita ke kanan, terus ke kanan lagi. Mungkin nggak hasilnya itu ada di kiri? Jawabannya tidak mungkin hasilnya ada di kiri. Pasti hasilnya ada di kanan. Karena apa? Karena kita ke kanan terus. Ke kanan, terus ke kanan lagi. Nggak mungkin hasilnya ada di kiri. Itu artinya 13-nya ini positif. Jelas ya? Kenapa 13-nya positif? Karena tadi 5-nya ke kanan, 8-nya ke kanan. Ya pasti hasilnya ada di kanan. Nggak mungkin hasilnya ada di kiri. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kita hapus dulu tanda-tandanya. Ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2, contoh yang lain. Misalkan 9 ditambah 7, jangan 7 deh, ditambah negatif 7. Nah, begini. Negatif. 9 ditambah negatif 7. Sama seperti tadi, kita harus pikirkan satu-satu bilangannya. Bilangan 9, positif atau negatif? Oh, ternyata positif. Di depannya tidak ada tanda. Berarti 9-nya positif. Itu artinya 9-nya ke kanan. Bayangkan lagi kita ke kanan sebanyak 9. Anggap aja seperti ini, 9. Ya. Lanjut. Sekarang kita ke 7. 7-nya kita lihat. Nah, hati-hati di sini ya. Ini yang part 2 yang kemarin kita bahas. Kalau dia bertemu dua tanda seperti ini, di sini ada tanda tambah dan di sini ada tanda kurang bertemu. Nah, ini kita baca benar ke kiri. Ingat, benar ke kiri. Itu artinya 7-nya harus tetap ke kiri. Jelas ya? Kenapa kok tetap ke kiri 7-nya? Karena katanya di sini benar ke kiri. Oke. Kita bayangkan lagi kalau misalkan kita ke kiri sebanyak 7. Nah, ini membayangkan di sini sebanyak 7 itu semana sih Ustadz? Pikirkan aja, 7 itu kan lebih kecil dari 9. Nggak mungkin dong dia lebih begini. Ya kan?
7 kan kurang, maksud saya 7 itu kurang dari 9. Nggak mungkin garisnya lebih seperti ini. Paling tidak boleh sama. Kalau sama begini kan berarti 9. Kalau di sini berarti mungkin 10, 11, karena lebih dari 9 kan. 7 berarti lebih pendek, berarti anggap aja segini. Ya enggak? Nah, jadi ini semua ini tidak perlu kita pasti. Oh, segitu panjangnya, nggak perlu pasti. Yang penting masih nyambung. Nah, kalau 9 segini berarti 7 lebih pendek. Jangan 7 lebih panjang atau 7 sama panjangnya sama 9. Nah, ini yang dinamakan logika, ya. Harus pinter-pinter nih. Oke, 7 di sini kita anggap. Oke. Kalau kita lihat di sini, itu artinya hasil yang kita ambil dari 0 ke titik akhir. Berarti dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini. Itu artinya, ini hasil ya, yang warna hijau ini hasil. Itu artinya, ini hasil. Nah, itu artinya hasil yang kita peroleh lebih pendek daripada 2 garis sebelumnya. Sekarang pikirkan lagi, kalau garisnya itu lebih pendek, itu artinya kita tambahkan atau kita kurangkan nih 9 dengan 7-nya. 9 itu segini nih panjangnya, 7-nya itu segini. Hasilnya lebih pendek, itu artinya kita apakan ya? Kalau kita tambahkan nggak mungkin. Karena kalau kita tambahkan, hasilnya akan semakin besar. Ya nggak? Anggap aja 9 segini, anggap 9 segini. Terus 7 segini. Kalau kita tambahkan, pasti hasilnya segini panjangnya. Lebih besar dia, lebih panjang. Sedangkan di sini 9-nya segini, 7-nya segini, hasilnya segini. Lebih pendek hasilnya. Itu tidak mungkin lagi salah, yaitu kita harus kurangkan. Nggak mungkin lagi salah itu. Karena jumlah kan udah pasti tidak mungkin, lebih tidak mungkin lagi. Dan kita kurangkan yang paling masuk akal. Jelas ya? Nah, jadi ini Ustaz ajarkan agar kalian bisa berpikir dulu nih sebelum nentuin dia ditambah atau dikurang. Cara berpikirnya seperti itu. Nah, inti kesimpulannya dari sini, kalau dia berlawanan arah, kita kurangkan. Udah jelas. Kalau dia berlawanan arah, kita kurangkan. Kenapa kok dikurangkan? Ini alasannya tadi. Ya, karena satu ke kanan, satu ke kiri, pasti hasilnya lebih pendek daripada yang lain. Atau mungkin pasti hasilnya lebih pendek daripada salah satu dari garis itu. Tapi kalau hasilnya paling panjang, sangat panjang, itu pasti ditambahkan. Jelas ya? Jadi kesimpulannya, kalau dia berlawanan, sebentar, saya tulis aja di sini. Jika berlawanan, maka harus dikurangkan. Apanya yang berlawanan? Arahnya. Jika berlawanan arahnya, maka harus dikurangkan. Ingat, ini kesimpulan kedua. Kesimpulan pertama kita tadi, yaitu jika searah, maka harus dijumlahkan. Jika searah, maka harus dijumlahkan. Jika berlawanan arah, maka harus dikurangkan. Jelas sampai sini ya? Oke. Sebentar. Nah, kita taruh di atas sini. Nah, sebenarnya 2 kesimpulan ini aja penentu kita. Dan ada lagi satu sebenarnya, yaitu untuk menentukan hasil akhir. Nah, hasil akhir atau hasil bisa kita tentukan dia positif atau negatif jika dilihat dari bilangan terbesar.
Nah, kalau bilangan yang paling besar itu adalah positif, maka hasilnya harusnya positif. Nanti kita lihat ya. Ini contoh ketiga nanti untuk pembahasan yang ketiga ini. Sekarang pembahasan yang kedua, kalau dia berlawanan maka harus dikurang. Oke, setelah kita kurangkan ternyata hasilnya adalah 9 dikurang 7. Ingat kalau disuruh kurangkan, kurangkan aja besar kurang kecil. Jangan bingung ya. Misalkan nanti di depannya lebih kecil daripada belakangnya. Tukar aja. Tukar tapi dalam menghitungnya aja ditukar. Soalnya jangan ditukar. Soalnya tetap hitungnya aja kita tukar. Oke, 9 dikurang 7. 9 kan lebih besar nih. 9 kurang 7 itu 2. Nah, berarti hasilnya adalah 2. Sekarang kita pikirkan, 2-nya ini positif atau negatif? Kembali lagi ke sini tadi. Kalau kita lihat di gambar, yang positif, yang 9 yang positif ya. Yang warna biru ini yang positif. 9, terus yang negatif itu 7. Yang mana yang lebih panjang sini garisnya? Garis biru atau garis merah? Jelas garis biru. Iya, atau yang positif yang lebih panjang. Itu artinya hasilnya pasti positif. Begitu juga kebalikannya. Kalau yang panjang itu negatif, pasti hasilnya negatif. Kalau sama panjang bagaimana set garisnya? Ya pasti hasilnya 0. Berarti 9 kurang 9. Atau 7 kurang 7. Kalau misalkan panjang garisnya sama. Kalau panjang garisnya berbeda, pasti ada yang lebih panjang. Nah, yang lebih panjang itulah yang menentukan hasilnya itu positif atau negatif. Kalian lihat di sini, yang biru atau yang ke kanan yang lebih panjang, hasilnya juga ke kanan. Jelas ya? Oke, jadi duanya adalah positif. Oke, kita hapus dulu yang tidak penting. Ya, terhapus semua. Ini, hapus. Ya, baik. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ketiga. Contoh ketiga, misalkan negatif jangan negatif deh. 2 ditambah negatif 10. Misalkan 2 ditambah negatif 10. Oke, sama seperti tadi ya. Lihat 2-nya. Oh, 2-nya ternyata positif. Berarti ke kanan. Oke, kita buat garis ke kanan. Oh, nah, ini warnanya. Kita buat garis ke kanan sebanyak 2. Anggap seginilah 2. Nggak usah panjang-panjang. Karena kan 2 sedikit aja. Setelah itu, kita bayangin lagi dalam pikiran kita, ke kiri 10. Setelah 2 ke kanan, sekarang ke kiri 10. Ke kiri 10. Ntar kita ganti warnanya. Ya. Ke kiri 10. Itu artinya 10 harus lebih panjang dari yang ini. Ya kan? Garisnya harus lebih panjang. Anggap aja segini. Nah, ini 2, ini 10. Ya. Oke. Ingat, ini yang ada di pikiran kita tidak perlu digambar, tidak perlu ditulis. Oke. Dalam pikiran kita, oh 2 segini nih. Segini nih kira-kira. Terus 10 itu ke belakangnya atau ke kiri. Lebih panjang. Nah, kalau kita lihat lagi di situ, di sini pasti hasilnya lebih pendek dari bilangan yang paling panjang di situ, yaitu 10. Dia lebih pendek dari 10 atau dia terpotong di sini. Dia terpotong di sini. Nah, terpotong dari sini. Jadi yang garis panjang tadi ini dipotong sama garis biru, dipotong segini, jadi sisanya segini. Jadi sisanya itu sekarang yang panah berwarna hijau. Kalau dia sudah terpotong seperti ini, ingat, itu harus dikurangkan. Jangan kita tambahkan. Walaupun di sini tulisannya tambah, ya. Jangan sekali-sekali, kenapa kok ditambahkan? Karena di situ ada tulisan tambah, Ustaz. Enggak. Dalam bilangan bulat, alasan kita bukan seperti itu. Jadi, tapi alasan kita seperti ini, ya. Karena kenapa kok ditambah? Karena dia searah, Ustaz. Satu ke kanan lagi. Berarti ditambah. Kenapa kok ditambah? Karena dia searah, Ustaz. Satu ke kiri, terus ke kiri lagi.
Itu baru boleh alasannya diterima. Tapi kalau alasan seperti ini, kenapa kok ditambah? Karena di situ ada tulisannya tambah, Ustadz. Itu salah. Ya, karena tidak selamanya ada tanda tambah, kita harus menambahkannya. Bisa aja kita menghitungnya harus kita kurangkan. Walaupun di sini ada tanda tambahnya. Karena ingat dalam bilangan bulat, tanda tambah belum tentu ditambah. Karena dia bisa berarti benar. Ya, dia bisa berarti benar. Sama seperti ini. Ini kan kalau kita baca kan benar ke kiri 10. Itu artinya kita tetap harus ke kiri sebanyak 10 langkah. Jelas? Oke. Ya, karena dia berlawanan arah, satu ke kanan, satu ke kiri, itu artinya harus dikurang. Kayak mana cara nguranginnya ini kok 2 kurang 10? Ya tinggal dibalik aja, 10 kurang 2. 10 kurang 2 berapa? 8. Nah, sekarang kita pikirkan 8-nya positif atau negatif. Lihat nih garisnya. Garis mana yang lebih panjang? Garis biru atau garis merah? Garis positif atau garis negatif? Garis yang ke kanan atau garis yang ke kiri? Kalau kita lihat jelas garis yang ke kiri yang lebih panjang. Oleh karena itu hasilnya juga ke kiri. Jadi 8-nya di sini negatif. Karena hasilnya ke kiri. Atau bahasa lainnya ini. Hasil dilihat dari bilangan yang terbesar. Antara 2 dan 10 yang mana yang terbesar? 10. Itu artinya hasilnya mengikuti 10. 10 ini negatif. Berarti hasilnya juga harus negatif. Terserah deh mau pakai cara yang mana. Mau melihat bilangan yang terbesarnya atau mau membayangkan garisnya. Terserah. Kalau misalkan lebih mudah membayangkan garisnya, silahkan bayangkan garisnya. Oh, garisnya segini nih, ini lebih panjang nih, berarti dia harus mengikuti garis yang lebih panjang, itu boleh. Atau mengikuti yang ini tadi, bilangan yang lebih besar, oh ini bilangan lebih besar, berarti hasilnya harus mengikuti ini, karena bilangannya lebih besar. Silahkan. Oke, kita lanjutkan. Nomor 4. Negatif. Negatif berapa ya misalkan ya? 4, jangan 4 deh. 8, jangan 8, 9, jangan 9. 6 ditambah 3. Nah, negatif 6 ditambah 3 sama dengan. Oke, kita langsung cepat aja ya, karena tadi sudah lumayan detail yang Ustadz bahas di nomor 1 sampai 3. Ini kita lumayan cepat aja. 6-nya kita lihat dia negatif, berarti 6-nya harus ke kiri. Langsung kita bayangkan kalau 6-nya itu ke kiri. Kita buat dulu garisnya. Ya, bayangkan aja, oh 6 ke kiri, anggap aja seginilah. Terus, lanjut 3 ke kanan, karena positif di depannya. Langsung aja 3 ke kanan, itu artinya dia lebih pendek segini. Jelas, karena dia 1 ke kanan, 1 ke kiri, itu artinya kita kurangkan. Oke, langsung kita kurangkan. 6 kurang 3. Berapa 6 kurang 3? 3. Ya, 3-nya pikirkan dulu, positif atau negatif. Kalau mau pakai cara yang ini tadi, kita lihat yang besar. 6 sama 3 yang mana yang besar? 6-nya ternyata yang besar. Kita lihat 6-nya positif atau negatif. Oh, negatif 6-nya. Itu artinya ini ngikut sama yang lebih besar. Berarti ini juga negatif. Itu kalau pakai cara yang ini. Kalau pakai cara gambar, kita lihat. Kita pikirkan seperti tadi. Ini dalam pikiran kita pikirkan yang mana yang garis yang lebih panjang. Garis ke kanan atau garis ke kiri. Ke kanan 6. Ke kiri 6. Ke kanan 3. Itu artinya yang lebih panjang garis ke kiri. Itu artinya hasilnya ada di kiri. Nggak mungkin hasilnya ada di kanan. Jelas, ya? Oke, kita lanjutkan nomor 5. Ini nggak apa-apa, kita banyak-banyakin aja contoh. Biar nanti tidak ada pertanyaan lagi, dan Ustadz harapkan video ini bisa selalu diputar. Kalau misalkan ada lupa lagi, putar lagi, lupa lagi, putar lagi. Begitu seterusnya, ya. Ini juga tujuannya kenapa kok kita buatkan video, karena ini pembelajaran online, jadi hampir setiap saat kalian harus bisa belajar. Oke, sebentar, ini kenapa nggak bisa diganti warnanya? Oke, sudah terganti. Sekarang kita lanjutkan. Nomor 5. Contohnya nomor 5, misalkan negatif 4 ditambah
negatif 5. Nah, gini. Sama dengan. Oke. Sama seperti tadi, kita langsung cepat aja. Negatif 4-nya, karena dia negatif, berarti 4-nya ke kiri. Anggap 4 segini. Oke, anggap 4 segini. Seginilah. Anggap 4 segitu. Terus sekarang kita pikirkan lagi, kalau misalkan 5-nya itu arahnya kemana? Lihat di sini, kita baca lagi. Tanda positif ketemu dengan tanda negatif, berarti ada dua tanda bertemu. Ustadz biasanya buat senyum begini nih. Nah, buat senyum biasanya. Ini bukan senyum, ini panah. Biasanya Ustadz buat senyum seperti itu. Untuk membedakan kalau dia harus dibaca dengan kata-kata benar atau salah. Nah, di sini kita bacanya benar ke kiri 5. Ingat, kenapa kalau kita baca benar? Karena ini sudah bertemu dua tanda. Ini juga bertemu dua tanda. Ini juga bertemu dua tanda. Jadi tetap ini kita baca 9 ke kanan, benar, 7 ke kiri. Itu artinya 7 benar ke kiri. Ini kita baca 2 ke kanan, benar, 10 ke kiri. Berarti 10-nya harus tetap ke kiri. Sama juga sama ini. 4 ke kiri, benar, 5 ke kiri. Itu artinya 5-nya harus ke kiri. Kita buat 5 ke kiri. Anggap aja seperti ini. Ingat, lebih panjang ya 5-nya ya. Nah, anggap aja seperti ini. Oke. Ternyata kalau kita lihat gambarnya, sama-sama ke kiri. Nggak ada yang berpotongan. Nggak ada yang dipotong, nggak ada yang dikurangin. Itu artinya ini harus ditambah. Atau lihat rumus yang kita tadi di bawah kita buat. Yang ini, dilihat. Jika berlawanan arahnya, jika searah, maka harus dijumlahkan. Kenapa kok ini searah, Ustadz? Ini nih, ke kiri. Itu artinya searah. Jelas ya? Ya, kenapa kehapus tuh? Nah, oke. Karena dia searah, jadi kita harus tambahkan. 4 tambah 5, 9. Kita pikirkan lagi. Ini seharusnya gampang ini. 4 ke kiri, 5 ke kiri. Berarti hasilnya di mana? Di kiri. Nggak mungkin hasilnya di kanan. Pasti hasilnya di kiri. Oke. Berarti hasilnya negatif. Kita lihat gambar aja. Hasilnya kan di sini nih. Kan ini di sebelah kirinya 0. Kalau di sebelah kirinya 0, pasti negatif. Oke. Lanjut. Nomor 6. Misalkan lagi 13 dikurang 9. Nah, sama dengan sekarang masuk pengurangan nih. Tadi kan penjumlahan semua 1 sampai 5. Sekarang kita masuk pengurangan. Oke, sama seperti tadi, cepat aja. 13-nya positif atau negatif? Jelas 13-nya positif karena di depannya tidak ada tanda. Berarti 13-nya ke kanan. Oke, sekarang kita buat ke kanan sebanyak 13. Anggap aja segini. 13 ya. Lanjut. Kalau misalkan 9-nya kita lihat di sini ada tanda negatif di depannya, berarti 9-nya ke kiri. Karena 9 lebih kecil dari 13, berarti garisnya lebih pendek dong dari 13. Anggap aja segini. Nah, kalau kita lihat sekilas gambarnya, pasti dia dikurang. Karena apa? Karena di sini ada yang motong nih. Sini terpotong nih dia. Yang garis merahnya terpotong di sini. Itu artinya harus kita kurang. Atau kembali ke rumus tadi, kalau dia berlawanan arah, harus kita kurangkan. Oke. Kita kurangkan karena ini berlawanan arah. 13 kurang 9 berapa? 4. Jangan senang sampai situ, kita cek dulu positif atau negatif. Kalau dilihat dari garisnya, tadi, yang mana yang lebih panjang, garis merah atau garis biru? Garis positif atau garis negatif? Garis ke kanan atau garis ke kiri? Ya, jelas di situ terlihat kalau garis ke kanan yang lebih panjang. Makanya hasilnya positif. Ya. Kalau kita lihat dari sini juga bisa sebenarnya. 13 sama 9 yang mana yang besar? 13. Lihat 13-nya. Oh, 13-nya positif. Berarti hasilnya juga positif. Lanjut. Nomor 7. Nah, nomor 7 misalkan
46 dikurang negatif 51. Nah, ketemu lagi nih. Ingat di sini ada 2 tanda. Ingat ya, ingat selalu kalau setiap ketemu 2 tanda seperti ini, harus fokus. Tidak boleh tidak fokus ya. Karena ini membacanya agak sedikit berbeda sama yang di atas-atas tadi. Oke, kita baca 46 dulu. 46 ke kanan, oke. Kita anggap 46 ke kanan yang ini, garis merah ini. Lanjut. Setelah itu, salah, ingat, ini bisa kita artikan dengan salah. Salah. Salah ke kiri. Ingat, ini kita artikan salah karena dia sudah bertemu 2 tanda. Jadi tanda pertama kita artikan benar atau salah karena ini negatif, berarti ini kita artikan sebagai salah ke kiri. Oke. Bentar, Ustaz tambahkan di sini. Salah ke kiri 51. Nah, karena dibilang di situ salah ke kiri 51, itu artinya kita harus kemana? Harus kebalikannya. Ke kanan 51. Ya. Jadi kalau dibilang di sini kita salah, kalau kita ke kiri, itu artinya kita harus kebalikannya. Harus ke kanan. Jelas ya? Sekali lagi Ustaz bilang, kalau di sini dia bilang salah ke kiri, berarti kita tidak boleh ke kiri, karena ke kiri itu salah. Berarti kita harus ke kanan sebanyak 51. Oke, kita buat garis ke kanan. Nggak cukup garisnya. Sebentar, kita hapus dulu garis merah. Kita buat, ini anggap garis 46. Kita buat lagi 46, anggap aja seginilah, 46. Terus dilanjutkan lagi sama garis 51, tapi ke kanan. Ingat, 51-nya ke kanan. Oke, kita buat 51 ke kanan, anggap segini. Nah, jelas ya? Oke. Karena dia searah, berarti harus kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan aja kayak biasa. 46 tambah 51, 1 tambah 6 kan 7. Terus 5 tambah 4 kan 9, berarti 97. Tapi jangan senang dulu sampai situ, pikirkan lagi positif atau negatif. Lihat dari gambarnya tadi, 46 ke kanan, 51 ke kanan. Berarti tidak ada yang ke kiri. Gak mungkin hasilnya ada di kiri, pasti hasilnya ada di kanan. Itu artinya 97-nya ini positif. Oke, kita lanjutkan. Ini dihapus dulu. Hapus. Nah, kita lanjutkan nomor 8. Oke. Misalkan 9, 8, 95, negatif deh. Negatif 95 dikurang 77 sama seperti tadi. Cek dulu, 95-nya ada tanda negatifnya. Itu artinya 95-nya ke kiri. Oke, kita buat dulu 95 ke kiri. Anggap segini, 90 segini lah. Segini aja lah. Nah, 95 ke kiri sudah. Sekarang 77-nya. Ingat di sini cuma satu tanda, jadi kita baca ini ke kiri. Oke, jadi ke kiri 77. Kita buat lagi ke kiri 77. Anggap segini. Tadi yang 90-an kan segitu, berarti 77 lebih pendek. Berarti anggapnya segini. Terlihat di situ kalau dia searah, tidak ada yang berpotongan, itu artinya dijumlahkan. Ingat, searah. 95 ke kiri, 77 ke kiri. Itu artinya kita harus jumlahkan karena searah. Ingat, sekali lagi, jangan lihat ini. Kalau kalian lihat ini, pasti kalian kurangkan. 95 kurang 77. Padahal kenyataannya dia dikurangkan. Dia ditambahkan maksud Ustaz. Dia ditambahkan. Kita tambahkan saja. 95 tambah 77, 7 tambah 5, 12. Simpan 1.
1 tambah 9, 10. 10 tambah 7, 17. 172. Kita pikirkan lagi. Ingat, jangan sampai cepat puas sampai sini. Pikirkan dulu dia positif atau negatif. Kita lihat kembali ke sana atau kembali ke sini. 95 ke kiri, 77 ke kiri. Nggak mungkin hasilnya di kanan. Mereka berdua ke kiri. Pasti hasilnya kiri atau negatif. Jelas? Oke. Satu contoh lagi. Misalkan negatif 54 dikurang negatif 36. Negatif 54 dikurang negatif 36. Lihat 54-nya dulu. Ini nggak usah dilihat dulu yang di belakangnya. Yang di belakang tidak perlu dilihat dulu. Yang perlu dilihat hanya bagian depannya. Bagian depannya adalah 54. Oke, 54. Tapi negatif. Itu artinya 54-nya ke kiri. Kita buat anggap aja segini 54-nya. 54. Nah, anggap aja segini. 54 ke kiri. Tambahin lagi deh. Bisa tambahin. Oh, ini tambahin. 54 ke kiri. Nah, dah. Setelah itu kita baca lagi di sini. Negatif, negatif. Ingat, dia bertemu dua tanda di sini. Negatif, negatif. Atau kalau kita baca, salah ke kiri. Salah ke kiri. Itu artinya kita harus ke kanan. Jelas ya? Salah ke kiri, kita nggak boleh ke kiri, karena ke kiri salah. Berarti 36-nya harus ke kanan. Sebenarnya ini boleh ditulis kembali di sini ya, biar nggak lupa ya. Yang seperti ini tuh boleh ditulis kembali. Jadi ini negatif 54. Jadi ditambah 36. Karena jelas di sini dia sudah berubah. Karena dia salah ke kiri, berarti kita harus ke kanan. Kita rubah aja dia jadi ke kanan. Sama juga sama ini tadi. Ini boleh kita tulis kembali. 46. Karena ini bertemu negatif dengan negatif atau salah ke kiri, berarti kita harus ke kanan kan? Ke kanan 51. Nah, seperti ini boleh. Ya, nulis seperti ini boleh. Yang ini juga nih, sama di atas. Kita coba tulis lagi. Negatif 4. Di sini dikatakan benar ke kiri. Berarti memang harus ke kiri. Ya udah, kita tulis aja ke kiri 5 sama dengan negatif 9. Dan seterusnya ya. Jadi ingat aja, kalau dia ada kurungnya seperti ini, dia masih ada dua tanda, rubah aja dua tandanya itu jadi satu tanda. Ya, biar kita tidak bingung menghitungnya. Oke, berarti 36-nya ke kanan. Kita buat ke kanan 36, ya anggap aja segini. Karena itu lebih besar ya, 54. Berarti 36-nya lebih pendek. Itu artinya harus dikurang. Jelas ya, tidak perlu tanya lagi kenapa dikurang. Karena dia berlawanan arah, satu ke kiri, satu ke kanan. Kita kurangkan. 54 kurang 36. Kurangkan biasa aja ya, besar kurang kecil. Sama dengan 4 kurang 6 itu minjem 14. 14 dikurang 6, 8. Nah, 5 tadi sudah dipinjam jadi 4. 4 kurang 3, 2. Oke, 28 nih. 4 kurang 3 kok 2, 4 kurang 3, 1. Nah, sekarang 18. 18 positif atau negatif? Boleh pakai cara ini, langsung lihat. Oh, yang besar tuh 54. 54-nya negatif. Itu artinya hasilnya juga harus negatif. Lihat dari gambar, oh iya yang garis panjang kan garis yang ke kiri. Pasti hasilnya juga ke kiri. Oke. Jelas ya? Ya. Menurut Ustadz cukup sampai sini. Kita sampaikan nomor 9 saja. Nggak apa-apa, nggak sampai nomor 10. Karena Ustadz rasa ini sudah cukup materinya. Ya. Untuk nanti kalian menghitung, tidak perlu menggambar ini. Jadi ingat, ini cuma ada di pikiran kita. Ini sebenarnya tidak ada. Ya, karena itu cuma ada di pikiran kita. Kita menghitungnya tetap menggunakan cara garis bilangan, tapi kita perlu membayangkannya
untuk membayangkan apakah dia harus dikurang atau ditambah, apakah dia ke kiri atau ke kanan, apakah hasilnya ada di kiri atau ada di kanan. Seperti itu. Ustadz rasa cukup. Silakan ulang-ulang video ini kalau memang belum mengerti atau misalkan nanti Ustadz beri soal dan ternyata soal tersebut masih banyak salahnya, silakan tonton lagi video ini. Ya. Oke, sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.